Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khaira. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Bimbing Konseling Islam, UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teori CCT. Yang pertama ada konsep dasar. Model konseling berpusat pribadi dikembangkan oleh Carl E. Rogers sebagai hampiran keilmuan, merupakan cabang dari psikologi humanistik yang menekankan model fenomenologis. Konseling person center mula-mula dikembangkan pada 1940-an sebagai reaksi terhadap konseling psikoanalitik. Semula dikenal sebagai model non-direktif, kemudian diubah menjadi client center. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan client center. Berikut ini uraian ciri-ciri pendekatan client center dari Rogers. Yang pertama itu ada klien dapat bertanggung jawab, memiliki kesanggupan dalam memecahkan masalah, dan memilih perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya. Maksudnya di sini, klien dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal klien dengan empati dan pemahaman terhadap klien. Terapis memfokuskan pada persepsi diri klien dan persepsi klien terhadap dunia. Maksudnya di sini, apa yang dirasakan oleh klien dan yang dialami klien, dan si konselor itu memberikan rasa empati kepada kliennya tersebut. Kemudian prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia sendiri. Maka psikoterapi itu bersifat konstruktif, di mana dampak psikoterapeutik terjadi karena hubungan konselor dan klien, karena hal ini tidak dapat dilakukan sendirian atau klien. Maksudnya di sini, klien tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Klien tersebut membutuhkan terapi terapeutik sehingga masalahnya terselesaikan. Kemudian efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif, dan empati yang akurat. Yang terakhir, pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma, tetapi berakar pada sekumpulan sikap dan kepercayaan, di mana dalam proses terapi, terapis dan klien memperlihatkan kemanusiawiannya dan partisipasi dalam pengalaman pertumbuhan. Di sini, konselor dengan berlakunya konseling, masalahnya tersebut klien dan konselor sama-sama berpartisipasi dalam proses konseling tersebut. Kemudian ada tujuan pendekatan psikoterapi. Tujuan dasar terapi client center adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu klien untuk menjadi pribadi yang berfungsi penuh. Guna mencapai terapeutik tersebut, terapis perlu mengusahakan agar klien bisa memahami hal-hal yang ada di balik topeng yang dikenakannya. Kemudian ada kesediaan untuk menjadi suatu proses. Konsep tentang diri dalam proses pemenjadian merupakan lawan dari konsep diri sebagai produk. Walaupun klien boleh jadi menjalani terapi untuk mencari sejenis formula guna membangun keadaan berhasil dan berbahagia. Tapi mereka menjadi sadar bahwa pertumbuhan adalah suatu proses yang berkesinambungan. Adapun tujuan konseling dengan pendekatan client center adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Maksudnya di sini, suasana yang diciptakan itu aman bagi klien untuk menggali potensi diri sehingga ia dapat mengenal pertumbuhannya. Yang kedua ada membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan meningkatkan spontanitas hidupnya. Maksudnya di sini membantu klien ketika ia ada masalah dan klien tersebut menutup dirinya sendiri. Maka di sini kita membantu agar dia terbuka akan dirinya dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Yang C itu ada menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling, sedemikian sehingga konseli dengan menggunakan hubungan konseling
untuk self-exploration, menjadi sadar akan blok atau hambatan ke pertumbuhan. Maksudnya di sini berarti di sini kita membantu juga agar klien membantu akan pertumbuhannya. Yang terakhir, konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka. Kepercayaan diri lebih besar, lebih bersedia untuk meningkatkan diri sebagai lawan, menjadi mandek dan lebih hidup dari standar internal. Sebagai lawan, mengambil ukuran eksternal untuk apa ia perlu menjadi. Kemudian ada peran dan fungsi konselor. Peran fungsi konselor meliputi yang pertama itu ada sikap yang selaras dan keaslian, di mana konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan otentik. Konselor juga selaras menampilkan antara perasaan dan pikiran yang ada di dalam dirinya dengan perasaan, pandangan, dan tingkah laku yang diekspresikan. Yang kedua ada penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat ini, konselor dapat berkomunikasi dengan konseli secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku berdasarkan standar norma tertentu. Yang ketiga ada pemahaman yang empatik dan akurat, di mana kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan-perasaan konseli, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. Kemudian ada hubungan terapi dengan klien. Ada 3 ciri atau sikap terapis yang membentuk bagian dengan hubungan terapeutik. Yang pertama itu ada keselarasan atau kesejatian, di mana konsep kesejatian yang dimaksud Rogers adalah bagaimana terapis tampil nyata, utuh, otentik, dan tidak palsu, serta terintegrasi selama pertemuan terapis. Terapis bersikap secara spontan dan terbuka, menyatakan sikap-sikap yang ada pada dirinya, baik yang positif maupun negatif. Yang kedua ada perhatian positif tak bersyarat, di mana perhatian tak bersyarat itu tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian terhadap pemikiran-pemikiran dan tingkah laku klien sebagai hal yang buruk atau baik. Yang ketiga ada pengertian empatik yang akurat, di mana pada pengertian empatik yang akurat ini hal yang sangat krusial, di mana terapis benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan inderanya dalam berempati guna mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif dari klien. Kemudian ada proses konseling. Proses-proses yang terjadi dalam konseling dengan menggunakan pendekatan client center adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada konseling memusat pada pengalaman individual. Yang kedua ada konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Perubahan perilaku datang melalui pemanfaatan potensi individu untuk mulai pengalamannya, membuatnya untuk menjelas dan mendapat tilikan perasaan yang mengarah pada pertumbuhan. Yang ketiga ada melalui penerimaan terhadap klien. Konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat ada dengan definisi pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pendekatan client center. Dalam penerapannya, konseling dengan teknik-teknik client center memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada congruence, asli atau tidak berpura-pura, yaitu keselarasan antara pikiran dan perilaku konselor dengan klien. Ketika seorang klien mengatakan keengganannya mengunjungi konselor karena baginya membuang-buang waktu konselor, maka sikap konselor ditunjukkan bahwa bagi konselor ini tidak membuang-buang waktunya dan mengungkapkan bahwa konselor ingin bertemu dengan klien di lain waktu jika konselor bersedia. Yang kedua itu ada penerimaan tanpa syarat.
penerimaan tanpa syarat yang dimaksud ketika klien mengatakan bahwa masalahnya tidak akan berhasil diselesaikan, maka konselor dapat bersikap memberikan percayaan pada klien bahwa ia dapat menyelesaikan masalahnya dan konselor akan menerima klien apabila ia bersedia datang kembali. Yang ketiga ada empati, di mana empati ini menyelami akan perasaan konseli, seolah-olah konselor menggunakan kepribadian konseli. Saat klien menceritakan suatu kejadian, maka konselor mencoba memahami situasi saat itu yang terjadi pada klien dan mencoba mendapatkan tanggapan kembali dari klien dengan lebih banyak informasi. Yang keempat itu ada hubungan yang baik, di mana hubungan yang baik ini konselor dengan konselor ini menjalin hubungan yang baik. Artinya bahwa hubungan antara pribadi konselor dan klien yang saling berkomunikasi menjadi kunci sukses atau gagalnya proses wawancara tersebut. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan client center. Yang pertama itu kelebihannya. Yang pertama kelebihannya menekankan pada peranan klien sendiri sebagai pihak yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling sesuai dengan keinginan klien. Yang kedua, klien diberi kebebasan untuk menentukan apa yang akan diubahnya pada diri sendiri. Yang ketiga, lebih mementingkan hubungan pribadi. Yang terakhir, konselor menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan. Yang kedua ada kelemahan CCT, di mana yang pertama itu tidak semua klien dapat menangkap makna dari apa yang diterapkan oleh konselor, sehingga mereka merasa seolah-olah dibiarkan berputar-putar dalam dirinya sendiri tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Yang kedua ada teknik client center counseling kurang tepat untuk diterapkan pada klien yang memiliki tingkat kecerdasan yang biasa-biasa saja, karena bisa menimbulkan kebingungan daripada klien untuk berbuat apa dan harus bagaimana. Yang terakhir, tidak semua konselor bisa mempraktekkan terapi client center, sebab banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya, karena adanya yang menyebabkan sejumlah praktek menjadi terlalu berpusat pada konseli, sehingga mereka sendiri merasa kehilangan pribadi yang unik. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.